Hai semua, kita dari kelompok 5. Kita akan mempresentasikan jurnal kita, tapi sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Nilo Rismayanti dengan NPM 044 dan teman saya Putri Lestari, NPM 046. Saya sendiri, Putu Ayu Astini, NPM 036. Saya Natalia Agatha, NPM 132. Dan sebelum memulai presentasi, kita akan menampilkan yel-yel dari kelompok kita terlebih dahulu. Kita kelompok 5, Independent Achievement, kita pasti bisa, yes. Halo semua, kami dari kelompok 5 Independent Achievement akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Resiko Produksi Stroberi pada UD Argo Mandiri, yang dimana perusahaan ini terletak pada Desa Pancasari, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng. Nah, perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Maret 2011 yang didirikan oleh Bapak Henry, Ibu Dewiana, dan Bapak Fauzia dengan jumlah tenaga kerja 13 orang. Selanjutnya ada identifikasi sumber resiko produksi stroberi. Berdasarkan pencarian dari beberapa sumber untuk mengetahui probabilitas dan dampak dari sumber-sumber resiko produksi stroberi yang dihadapi, untuk mengetahui nilai status resikonya, maka didapatkan sumber-sumber risiko serta nilai status risiko yang dihadapi UD Argo Mandiri dalam memproduksi stroberi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi cuaca, yang kedua hama dan penyakit, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat pengunjung, dan yang terakhir kualitas bibit. Risiko produksi yang dihadapi UD Argo Mandiri dalam memproduksi stroberi tahun 2014 memiliki tingkat risiko tergolong lebih besar karena mempunyai nilai koefisien variasi atau yang disebut KV sebesar 3,3 disebabkan sumber-sumber risiko produksi stroberi, terutama sumber risiko akibat pengunjung yang memiliki nilai status risiko terbesar. Berdasarkan analisis tingkat risiko produksi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa UD Argo Mandiri risiko yang besar dalam memproduksi stroberi. Risiko tersebut menimbulkan penurunan pendapatan dan hasil produksi stroberi yang diterima oleh UD Argo Mandiri, serta dilihat dari hasil produksi aktual jauh lebih rendah daripada hasil produksi yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah hasil produksi yang berkurang atau gagal panen akibat sumber-sumber risiko produksi tersebut. Dilihat dari hubungan antara standard deviation dan expected production yang tidak searah atau non-linear, menunjukkan apabila risiko dibiarkan terus-menerus akan mendapat kerugian semakin tinggi. Hilangnya pengunjung dan supplier yang sudah diajak bekerja sama serta dapat menimbulkan risiko kebangkrutan bagi perusahaan. Dengan demikian, UD Argo Mandiri perlu melakukan suatu cara penanganan yang lebih baik dalam menghadapi sumber risiko dalam memproduksi stroberi supaya dapat memperluas pasar untuk produk stroberi yang dihasilkan dan meningkatkan pendapatan yang diterima. Manajemen risiko yang telah dilakukan perusahaan: yang pertama, menghadapi risiko akibat kondisi cuaca, menghadapi risiko akibat hama dan penyakit, menghadapi risiko akibat tenaga kerja, menghadapi risiko akibat pengunjung, dan yang terakhir menghadapi risiko akibat kualitas bibit. Alternatif cara penanganan risiko produksi stroberi: yang pertama, membangun greenhouse dengan sistem hidroponik, yang kedua, membuat standar operasional prosedur atau SOP, yang ketiga, menambah fasilitas perusahaan, yang keempat, pengembangan diversifikasi vertikal, yang kelima, melakukan kontrak produksi, yang keenam, kemitraan dalam pengadaan bibit stroberi. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa teridentifikasi sumber-sumber risiko yang dihadapi oleh UD Argo Mandiri dalam memproduksi stroberi, yaitu kondisi cuaca, hama dan penyakit, tenaga kerja, pengunjung, dan kualitas bibit. Tingkat risiko produksi stroberi dilihat dari nilai simpang baku sebesar 3.400 kg per tahun dan nilai koefisien variasi sebesar 3,3 yang tergolong dalam tingkat risiko besar. Disebabkan sumber-sumber risiko produksi terutama pengunjung dalam nilai status risiko terbesar. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan kunci penelitian, cara penanganan yang dapat dilakukan di perusahaan tersebut yaitu membuat greenhouse dengan sistem hidroponik, membuat SOP perusahaan, dan menambah
fasilitas perusahaan, pengembangan diversifikasi vertikal, melakukan kontak produksi, dan terakhir meningkatkan kemitraan dalam pengadaan bibit stroberi. Sekian dari presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika presentasi kami jauh dari kata sempurna. Terima kasih dan selamat malam.